Iseng Podcast dapat kalian dengarkan sambil makan, nyapu, nugas, kerja, teman tidur juga bisa. dan kegiatan lainnya. Jadi, kami ucapkan selamat mendengarkan. Siap. Udah direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam para pendengar semuanya Iseng Podcast di seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan aku adalah Miss Prayogi yang akan memandu pada podcast pagi hari ini, karena kita rekamannya pagi ya. Dan di tempatku ada dua orang founder ya, dua orang founder dari salah satu, bisa dibilang brand ya, brand lokal yang berfokus pada produk-produk ramah lingkungan. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah pernah dengar waktu aku main ke tempat mereka ini. Jadinya nanti mungkin di deskripsi nanti aku letakkan link episode yang dulu banget tahun 2020 kalau nggak salah, sempat main ke sini dan akhirnya bisa kembali main lagi ke sini bareng Kratri dan Tiffany. Oke, sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semuanya? Baik, alhamdulillah. Dengar dan teman-teman yang di sini alhamdulillah baik ya. Kan. Jadi kabar kalian baik-baik aja. Baik. Jadi terus ini kan aku udah main yang kedua yang jatuhnya ya. Tapi jedanya lama banget nih, 2 tahun nih. Nah, jadi selama 2 tahun nih kayak ini perkembangan kalian udah cukup bagus ya. Udah punya store yang cukup besar. Karena kemarin masih pakai store yang lama kan, rada sempit ya. Mungkin barang-barang juga belum terlalu banyak waktu itu kan. Jadinya ya udah pakai yang biasa aja dulu. Nah, sekarang kan kayak udah gede banget dan banyak perkembangannya cukup signifikan. Jadi bisa cerita-cerita aja lah. Perkembangan selama 2 tahun ini kayak gede banget tuh. Iya, jadi kalau dulu kan awalnya store itu di rumahnya Tiffany. Kayak kita pakai semacam ruangan kecil gitulah, ukurannya nggak ada 3x3 mungkin ya. Karena dari awal kita bikin starter tuh emang jalannya sesuai kemampuan aja, kayak misalnya kita pengadaan produk tuh kemampuannya segini, ya udah segitu kan, kecil sedikit. Terus store juga adanya mampunya itu pinjem Tiffany itu kan, jadi ya udah gitu aja, nggak yang muluk-muluk pengen baru berdiri udah langsung harus gede atau harus gimana gitu, nggak kayak gitu sih, sesuai kemampuan aja. Soalnya kita juga ambil kuliah kan dan modalin sendiri juga. Terus alhamdulillahnya semakin lama produknya makin banyak juga. Terus kita ngerasa kayaknya udah kepenuhan deh store yang lama itu. Nah, terus emang udah ada kepengenan pindah, cuman baru kesampaian sekarang 2022 baru kesampaian sekarang. Nah, kebetulan Tiffany ini nikah juga barusan, dan ini tuh tempat barunya ini tuh tanteku yang ngontrakin. Jadi kayak Tifa nyari rumah kontrakan, kita sekalian juga nyari store baru. Terus kebetulan ada nih yang pas bisa buat rumah juga, terus depannya bisa buat store, dan ukurannya tuh sesuai lah sama kebutuhan kita. Makanya kita akhirnya jadi deh pindah ke sini kayak gitu. Berarti ada andil dari tantemu juga, ada andil dari Tiffany yang nyarikan kontrakan, daerah kontrakannya gitu kan. Tapi memilih naik ke atas bagaimana nih? Kan kemarin tempat di bawah kan. Memilih naik ke atas tuh pertimbangannya gimana? Sebenarnya kan yang di utara belum ada juga kan. Maksudnya di dekat-dekat sini. Terus kayak ada juga kok customerku yang orang-orang
jadi kayak lebih deket juga kan. Terus sebenarnya cuma pindah 2 kilo, Iya. jadi masih ya lumayan lah, nggak begitu jauh jadi yang lama. Jadi ya tetap pas-pas aja sih di sini. Jadi ada pertimbangan customer, berarti customer daerah utara cukup banyak? Iya, ada kayak langgananku ibu-ibu gitu di Oh. rumah di utara. Terus I see. senang karena udah naik. Dan naik tidak terlalu jauh ngambilnya kan sebenarnya. Iya. Naik 2 kilo, customer juga udah banyak di sini. Jadi cukup apa ya? Pertimbangan cukup matang sih kalau Iya. menurutku ya. Karena udah lihat pasarnya udah dapet, wilayahnya udah oke, udah pindah aja lah naik ke atas gitu kan. Berarti ini belakangnya Rumahku. rumah, kamu? Oh, oke. Betul. Jadi store depan, belakangnya rumah. Yes. Jadi lebih mudah mengontrol ya. Oke. Selama 2 tahun nih, gimana perjuangan kalian kalau pas waktu itu kan pandemi ya? Kita kan nggak nyadar gitu, nggak bakalan mengira kalau ada pandemi di Maret gitu kan. Nah dari kalian sendiri tuh mensiasati ini seperti apa? Selama 2 tahun sampai sekarang? Kalau pas awal pandemi itu kan karena store-nya kecil juga, jadi kayak nggak terlalu memungkinkan ya orang untuk masuk, apalagi waktu itu tuh masih ya apa ya, kayak istilahnya bahaya banget lah. Kalau sekarang kan mungkin udah nggak terlalu sebahaya dulu kan penyebarannya juga. Kalau dulu tuh kita siasatinnya pakai sistem self pick up, jadi kayak kita bikin sistem di mana orang tuh kalau mau beli tetap bisa pakai wadah sendiri, tapi kayak kontak kita dulu misalnya mau beli apa, jadi nggak pakai milih-milih lama di store, terus nanti barangnya kita siapin di depan toko. Sebenarnya itu kayak mungkin kurang nyaman, tapi ya untuk mengatasi situasi waktu itu emang kayak yang paling apa ya, paling aman, terus supaya orang tetap bisa beli juga itu pakai sistem kayak gitu. Dan untungnya customer kita tuh juga mengerti gitu keadaannya, jadi mereka nggak ada yang kayak komplain atau gimana tentang sistem self pick up itu, malah mereka ngerasa lebih aman juga kan, terbantu. Jadi mereka nggak ketemu kita, terus nggak lama-lama di toko juga, tapi tetap bisa beli kebutuhan yang mereka butuhin. Terus setelah self pick up itu berjalan berapa lama tuh pandeminya udah lumayan apa ya, mereda gitu. Itu akhirnya orang-orang tuh udah bisa masuk ke dalam toko yang lama, tapi kitanya kayak di luar toko gitu. Jadi di dalam rumahnya Tifa tuh ada jendela yang misahin rumah sama toko. Nah kita dari jendela itu, jadi kayak istilahnya kayak drive thru gitulah, tapi orang tetap bisa masuk ke dalam toko, terus bisa lihat-lihat sendiri, nanti mereka ambil produk sendiri, kita bantuin dari luar dari jendela itu. Nah kayak gitu, itu juga orang-orang seneng sih, soalnya malah jadi bisa ngerasain experience ngambil produk sendiri, terus juga kayak ngeliat-liat dengan leluasa tanpa tokonya penuh kayak gitu. Terus setelah itu waktu pandemi udah lumayan apa ya, bisa diatasi lah, akhirnya baru kembali ke sistem yang buka toko biasa kayak gitu sih. Jadi lebih ke apa ya, misalnya ada permasalahan ya kita nyari solusinya yang paling tepat, tapi istilahnya solusinya jangan sampai berhenti gitu lah gitu sih. Yang penting tokonya bisa tetap jalan, gimana caranya yaitu tadi pakai trik-trik gitulah, gimana cara belanja supaya aman. Sampai akhirnya kalau sekarang kan tokonya udah luas juga, terus pandeminya juga udah nggak seserem dulu, jadi orang bisa belanja normal gitu. Yang penting tetap protokol kesehatan. Waktu itu sempat pakai e-commerce nggak kira-kira? E-commerce pakai, jadi kayak awalnya kan kita emang belanja online ya jualannya dari awal, tapi kita masih pakai manual kayak WhatsApp, terus Instagram orang order manual gitu. Nah terus pas pandemi itu akhirnya kita disaranin temen coba buka di Shopee kan, soalnya mungkin orang lebih gampang ya kalau belanja di e-commerce tuh bisa ngelihat katalognya, terus tinggal pencet. Nah waktu itu akhirnya kita mulai coba pakai e-commerce juga, gara-gara pandemi itu e-commerce Shopee yang menurut kita paling apa namanya banyak dipakai lah mayoritas orang Indonesia gitu. Apalagi ini kan tadi disebutkan customernya juga banyak kan ibu-ibu kan, jadinya lebih ya, ibu-ibu sering buka Shopee, buka diskon macam ada, jadi lebih terjangkau juga untuk apa, lebih menjangkau ibu-ibu lah. Selama 2 tahun terakhir
Kan aku juga sempat ngikutin Instagram kalian kan. Ada beberapa event-event besar, ada yang event yang skalanya juga cukup menarik diikutin gitu kan. Nah, waktu itu event-event yang pernah kalian ikutin itu dari apa aja? Tenan ya. Tuh ada Pasar Wiguna yang di Amplas tuh. Terus di Bandara Adi Sucipto yang lama itu ada kayak peresmian, kan tuh bandaranya udah nggak dipakai kan, ya jarang. Terus sekarang toko-tokonya tuh dipakai buat small business, lokal bisnis gitu sekarang. Itu di situ juga. Terus di Amplas di mallnya tuh namanya Backstory, jadi itu kayak kumpulan Backstory Jogja, terus dijadiin satu tempat. Jadi kayak sebenarnya itu tuh masih trial percobaan gitu sih. Terus di Swarga Flora yang Jalan Kejayaan itu tiap hari Minggu dulu. Terus apalagi ya? Udah deh. Soalnya tapi itu semua udah dipertimbangin, kayak misalnya outdoor semua, kecuali yang Amplas di dalam itu, tapi itu sepi banget. Soalnya kan kita di yang bagian kayak dalam belakangnya ramen ya tuh, jadi kayak nggak rame karena ya nggak ada yang tahu gitu loh. Maksudnya yang tahu cuma sedikit. Jadi kayak kita berani-berani aja di Amplas gitu. Waktu di Amplas itu bulan kapan? Tahun berapa? Bulan apa ya? Lupa, tapi pokoknya sebelum Omikron. Wah, Jadi kayak pas masih Aman sedikit lah ya. banget. iya. Sama. Tapi yang paling banyak peminatnya itu di Tienen yang waktu kapan? Mana ya? Mungkin kalau sekarang yang Pasar Wiguna kali ya. Kalau dari event-eventnya, tapi pas aku kan Pasar Wiguna pertama kali banget, jadi kayak pas dia belum ngehits, jadi masih rada sepi. Cuma kan Pasar Wiguna udah rame banget kayak Sunmore gitu kan. Jadi mungkin kalau buka sekarang sih di Pasar Wiguna paling rame ya. Paling ramai itu. Nah, berbicara mengenai ini ya, anggaran ya, dana segala macam. Teman-teman dari awal tahun 2020 sampai sekarang ada menggunakan sistem kayak investor atau gimana gitu? Pernah nyoba atau belum sama sekali? Belum sih. Belum. Sebenarnya kayak banyak orang yang nawarin, terus juga kayak bisa nggak sih buka franchise gitu di kota-kota masing-masing kan. Cuman Ada yang nawarin? soalnya tapi kayak kita berdua masih belum berani, soalnya kita nggak ada basic kan tentang bisnis model kayak gitu. Jadi ya mungkin kalaupun kedepannya misal pun mau nerima, kita masih belajar dulu gitu sih. Terus juga pengen ngefokusin ya yang di sini dulu aja, kan masih banyak masih banyak yang harus dibenahi, dipelajari kayak gitu. Udah. Itu kapan? Tahun berapa ditawarin mau buka franchise itu? Itu lumayan sering sih, jadi maksudnya nggak cuma satu orang aja, tapi kayak ya beda-beda kota gitu biasanya. Soalnya kan mungkin di kebanyakan tuh katanya karena di daerah mereka belum ada kan bookstore kayak gitu atau toko ramah lingkungan, jadi pada nawarin gitu sih. Tahun berapa ya? Kayak tiap tahun pasti ada deh yang nawarin. Ada yang nawarin? Masih di Pulau Jawa apa ada yang udah keluar? Jawa sih. Kebanyakan Jawa. Kayak Surabaya, Jakarta gitu. Udah. Gitu. Skala nasional jatuhnya kalian. Minimal Jawa dulu lah istilahnya kan. Iya. Targetnya. Kan lumayan kenal jadinya. Tapi ada kedepannya mungkin ada kepikiran mau bikin franchise? Sebenarnya Belum. nggak terlalu suka sistem itu sih kalau kita berdua sendiri. Kayak nggak terlalu berminat sih ke sistem franchise kayak gitu. Terus aku ngeliatnya kayak kalau franchise tuh kayak nggak otentik jatuhnya. Kayak di mana-mana ada loh. Istilahnya kan. Ini sini di kota ini lebih enak kan, kayak udah best store-nya di sini memang benar-benar original pure gitu kan, jadinya orang datang juga feel-nya juga beda gitu kan. Mungkin kalau menurutku kayak kalian tak mau bikin franchise, yang menurutku kayak gitu lebih kayak original taste-nya. Nah, berbicara tentang impact ke masyarakat sekitar gitu. Nah, menurut kalian impact apa yang mungkin masyarakat rasakan kira-kira
dari hadirnya Fair nih? Lebih ke ini kali ya. edukasi kali ya. Soalnya kita kan tenang. kalau Verter kan sebenarnya target utamanya kan anak muda ya. Jadi kita lebih main ke edukasi gitu, kayak kita sering ngisi workshop, terus juga talk show untuk edukasi, terus juga bikin konten yang mengedukasi lah tentang ramah lingkungan, sama bikin campaign yang kayak misalnya menanam pohon, terus juga pilah sampah masker, pilah sampah di rumah, lebih ke yang kayak gitu-gitu sih. Sekarang masih menjangkau kaula muda lah. Nah tadi ada nyebutin talk show. Nah talk show-nya tuh skala regional apa udah nasional? Talk show apa sih, webinar? Webinar terus juga workshop gitu? yang kayak sekolah-sekolah itu. Dari beda-beda kota sih. Terus dari ada yang UNIF, ada yang SMA ya, SMP juga SMP, ada. SD. Tuh. Nambah kan anak-anak, remaja juga Iya. dikejar. Ini kan store-nya udah baru nih. Kedepannya nanti harapannya seperti apa kira-kira? Mungkin lebih ngelengkapin barangnya, karena kan pengennya emang udah lengkap semua di sini tuh loh, kayak jadi orang-orang kalau mau belanja tanpa packaging tuh bisa kesini, nggak harus kayak ke sini terus kemana gitu loh. Jadi kayak pengennya one stop shopping experience gitu. Kan belum ada kayak bumbu-bumbuan, terus apa sih peralatan masak, peralatan masak, bumbu apa sih kayak nasi gitu loh, beras. Kalau enggak kayak misalnya membalut pakai ulang, terus pengennya ada produk buat bayi juga kayak minyak telon gitu kan. Itu sih paling pengennya sekarang nambah produk dulu, soalnya kan udah habis pindahan, jadi kayak itu udah achievement yang gede kan, jadi kayak habis ini pelan-pelan aja kayak sesuai kapan waktunya yang tepat. Oke, yang terakhir nih, kalian promosi produk unggulan apa yang ada di sini? Paling unggul? Sebenarnya seringnya sih body care ya, kan banyak orang yang kesini tuh bukan orang less waste dari awal, jadi kayak dia tuh nyarinya tuh karena ingredientsnya bagus, natural gitu. Terus mungkin dia kayak ada masalah kayak kulit yang sensitif, apa kayak rambutnya nggak bisa pakai sampo yang pabrikan kayak gitu. Terus kesini, jadi karena dia awalnya nyari ingredientsnya natural, terus dia cobain cocok, terus dia jadi kayak tertarik sama body care lain yang ramah lingkungan juga. Misal awalnya cuma beli sabun doang, terus cocok, terus kayak cobain samponya juga deh gitu-gitu, terus akhirnya langganan gitu. Jadi body care sih kalau yang buat sekarang. Kalau misalnya ada hampers gitu juga sering pada pengen body care juga, kan temanya kayak semacam self love, terus kayak relaxing rutin gitu. Body care. Jadi sebelum kita tutup, terima kasih buat Tiffany, buat Raffi yang udah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sedikit soal perkembangan Factor. Udah hampir 2 tahun ya tentunya. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari kalian? Sekalian promosi boleh ya? Promosi aja mumpung udah mau puasa, kan udah mau lebaran nih. Yang mau kirim-kirim hampers, jangan lupa buat pilih alternatif hampers yang less waste, karena apalagi kalau dikirim keluar kota juga, terus meskipun dalam kota pun kayak lebih sering apa sih dapet yang dibungkus pakai plastik cling wrap tuh kan. Terus juga misalnya cari packaging yang bisa dipakai ulang tuh, misalnya ngirim nastar tuh pakai yang jar kaca atau kayak jar mika tuh dipakai ulang, jangan langsung dibuang gitu. Terus kalau misalnya kita dapet hampers pun juga kalau bisa sampai dipilah terus kayak didaur ulang gitu. Nah kalau misalnya mau ngasih hampers, alternatifnya bisa ke kita, karena kita ada banyak pilihan hampers ramah lingkungan. Terus kalau mau dikirim keluar kota juga kita pakai packaging yang ramah lingkungan, jadi nggak pakai bubble wrap, tapi pakai kertas kayak gitu yang itu. Jadi dia pengganti bubble wrap tapi dari kertas, terus dia compostable juga. Terus bisa custom sesuai budget juga, jadi jangan takut mahal. Ini yang menarik nih, custom sesuai budget ya. Jadi kan lebih udah mau lebaran nih, mau
Lebaran juga masih lama, 2 bulan lagi. Oh, Mau puasa, persiapan kan, puasa, Lebaran. Nah mungkin teman-teman pendengar yang pengen memberikan kepada teman-temannya, kepada keluarga dengan ramah lingkungan, dengan mencintai alam selainnya kan. Nah bisa kalian coba searching dulu di sini, cek barangnya di sini, siapa tahu ada yang menarik dan kalian langsung beli. Iya, itu. Jadi terima kasih buat kalian semuanya. Terima kasih juga buat para pendengar yang udah stay sampai menit ini. Jangan lupa untuk follow podcast-nya di Spotify dan subscribe channel saya. Terima kasih. Mungkin sosial medianya boleh di-share? Oh iya, Nanti juga di deskripsi juga ada kok. Oke, jadi semua sosial media itu ada Instagram, ada Shopee, ada TikTok, ada juga di Google. Itu search aja Vertar, nanti udah keluar semua. Nah, nanti bisa kirim linknya ya. Boleh. Kita masukin ke deskripsi. Oke, ya, jadi terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.